Abinaya Muda Konservasi, semangat untuk menjaga negeri, bersatu agar tetap lestari. Halo Sobat UNES, jumpa lagi nih dalam podcast UNES. Episode kali ini saya akan membahas tentang tangis getir suka duka Hebrinya PPAK 2020 yang terselenggara secara online, secara daring. Nah, bersama saya Vida, dan saat ini saya juga membawa beberapa bro dan sob-sob semua di sini nih yang mungkin tidak asing bagi sobat-sobat UNES. Kenalin dulu nih, meskipun saya sudah kenal ya. Dari ketuanya dulu kayaknya deh. Halo semuanya, salam kenal ya. Pasti sudah kenal saya lah. Kalau nama saya tuh Muhammad Afwan Maulana, bisa dipanggil Afwan. Kalau saya dari jurusan Geografi FIS UNES, seperti itu. Sebagai ketua PPAK Ya, sebagai ketua PPAK 2020 periode dulu. Kemudian? Oke, halo semuanya, Abinaya Muda Konservasi. Perkenalkan, namaku Ahlul Iza Destian Lazuardi. Kebetulan tahun ini diamanahi sebagai koordinator kreatif PPAK 2020. Oke, satu lagi nih yang dari tadi diem nih. Halo Abinaya Muda Konservasi, perkenalkan nama saya Fatur Rahmat Aptawi Nugraha, biasa dipanggil Apta. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur angkatan 2017. Di sini saya diamanahi sebagai koordinator media. Baik, oke, thank you bro. Udah mau nyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukan ya. Kebetulan besok masih ada lagi kalau nggak salah ya PPAK. Setelah kemarin PPAK Universitas tanggal 5 dan 6 ya. Iya, betul. Nih sebelum saya masuk ke cerita tentang getirnya usaha kalian untuk menghadapi PPAK yang beda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nih saya pengen tanya dulu nih, gimana ceritanya bisa terpilih Afwan sebagai ketua dan membawa tim-timnya ini sampai kita dibawa ke media kemana-mana ya? Iya. Gara-gara ulah kalian juga kan ya. Ayo Afwan bisa cerita nih, ceritanya gimana? Oke, ceritanya itu dulu waktu Juni itu dari BMKM itu mengadakan open recruitment terhadap ketua panitia PPAK, dan ini sebenarnya adalah mimpi saya, impian saya dari sejak saya maba. Pas verifikasi lihat brosur terkait PPAK, langsung ibaratnya saya mengucap pengen jadi ketua PPAK gitu. Dan kamu udah tahu itu istilah PPAK dari mahasiswa baru ya? Iya, pas masuk brosur kan ada lihat brosur terus masuk ke itu ya BMKM, dan ada UKM dan Hima dan lain-lainnya itu. Jadi saya lihatnya, oh PPAK ini apa sih? Oh ospek, ternyata ospeknya Universitas Negeri Semarang gitu kan. Nah aku pengen jadi ketua panitia PPAK gitu, kayaknya kok punya pengalaman lebih dan punya apa ya, kayak ada challenge-nya ada challenge tersendiri. Dan akhirnya sampai di dari doa tersebut, dari awal perkataan saya, alhamdulillah bisa mencapai di titik sekarang, dan alhamdulillah PPAK UNES sudah terlewati, dan alhamdulillah begitu suksesnya. Begitu melelahkan. Iya, melelahkan. Mungkin hawa-hawa lelahnya tuh masih ada ya ini ya. Setelah kemarin 2 hari tanggal 5 tanggal 6 terselenggara seperti itu, hebringnya, mewahnya ya. Ceritain dong, ini dari tim, kalau Ahlul tuh dari tim kreatif dan Apta dari media. Ceritain nih usaha getirnya gimana, terus ide-ide kalian itu dapat dari mana gitu loh. PPAK kan kebetulan tahun ini beda ya, kita harus virtual gitu ya. Gak ada bayangan juga kan kalau harus virtual. Iya betul banget sih. PPAK 2020 ini kan basisnya online ya, daring gitu. Jadi ini sebenarnya jadi ajang terbaru bagi panitia PPAK sih, untuk lebih banyak mengeksplor ide-ide berkaitan dengan konten-konten yang bisa memeriahkan PPAK di online gitu. Dan tantangannya ya banyak banget. Getirnya juga wah udah nggak usah ditanyain ya. Ini mungkin ada perspektif di masyarakat, khususnya di mahasiswa umum, itu kan persiapan PPAK online itu lebih gampang daripada offline gitu. Iya, daring gitu ya. Daring. Kan dipikirnya kan cuma online ya, kita cuma tinggal online. pakai Zoom. Padahal nggak kayak gitu. Sok cerita yuk. Wah, kalau yang lebih getirnya lagi mungkin kita bisa ngobrolin sama media. Karena media ini banyak banyak konten-konten, banyak produksi-produksi yang hasilnya itu dari media. Dari pasti. Media Apta ya ini ya tanggung jawab di sini ya. Tadi kayaknya ada yang cerita ya kalau nggak salah Afwan, yang bilang kalau aduh saya harus jalan dari kota ini ke kota ini gitu. Story-nya itu. Iya, jadi
mungkin nanti yang paham detail kan Mas Aptai selaku media ya. Kita itu gimana caranya juga bisa mengenalkan kampus UNES bukan hanya yang ada di Sekaran, tapi juga yang di PGSD Ngalian, dan juga kita juga rame-rame, bukan rame-rame juga sih, satu mobil kita ya, rombongan ke Tegal, kita menyambut mahasiswa baru biar mereka juga tahu, oh PGSD itu juga ada yang di Tegal seperti itu. Mungkin Mas Apta nih yang media tahun ini kan beda ya di tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu kan offline dan kontennya itu nggak terlalu seribet ini gitu kan, karena mabanya itu kan nggak langsung datang ke UNES-nya gitu kan, nggak bisa ngeliat UNES itu kayak apa sih gitu kan. Jadi dari kreatif ini punya konten yang memperkenalkan semuanya gitu, semuanya kayak bagian-bagian dari UNES, termasuk kayak tadi yang ada di Ngalian, ada yang di Tegal gitu. Untuk dari media itu nggak enaknya itu apa ya, ngumpulin orangnya gitu loh. Nggak enaknya tuh ngumpulin orang. Iya, ngumpulin orang. Jadi kan dengan harus menjaga protokol COVID gitu juga kan ya. Iya, kayak gitu. Terus kan juga anak-anaknya kan ada yang di rumah gitu kan. Padahal kan kalau misalkan media itu kalau ngedit secara langsung kan itu lebih enak gitu loh, buatnya lebih bisa saling bertukar pikiran gitu sih. Nggak enaknya di situ. Ngomong-ngomong tadi, biar mahasiswa itu tahu UNES itu seperti apa ya kan, sementara mereka belum datang ke UNES kan ya. Kalau nggak salah aku pernah dengar juga kalau di tim PPAK 2020 ini menghasilkan produk virtual apa tadi? UNES Virtual Tour. Itu. Ceritain dong itu gimana itu? Itu kebetulan produk kreatif ya. Jadi di PPAK 2020 ini kami banyak sekali mengencarkan media-media gitu. Karena online gitu kan, nggak offline. Dan beberapa di antaranya mungkin bisa disebutkan ya. Boleh. Ada UNES Walk Challenge gitu kan, itu juga produk dari kreatif. Itu yang di TikTok itu ya, itu yang di TikTok. Ya. Kalian juga harus itu ya, apa namanya, segmen mahasiswa sekarang itu lebih banyak yang TikTokers ya. Lebih bersangkut pautnya sama media-media ya. Lebih interaktif gitu. Nah, itu kan ada UNES Walk Challenge, terus ada Jingle Challenge juga, ada UNES Virtual Tour. Nah, UNES Virtual Tour ini penggambaran virtual gimana sih kondisi lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang gitu. Kalian itu menggambarkan itu ya, ada sosok hostnya yang jalan di UNES, ini fakultas apa gitu, nggak salah videonya singkat. Menarik ya idenya yang UNES Walk Challenge terus virtual kampus itu ya. Kalian dapat ide semenarik ini tuh dari mana coba? Sebenarnya ini berawal dari keresahan sih, Mbak. Keresahan? Iya. Keresahan dalam rangka bagaimana kita membawa vibes PPAK, bagaimana kita memberitahu mahasiswa baru mengenai Universitas Negeri Semarang tanpa harus membawa segerombolan mahasiswa baru ke Universitas Negeri Semarang. Itu akhirnya muncullah ide UNES Virtual Tour itu. Betul. Itu dibuat mengelilingi semua kampus UNES, sampai kampus Tegal dan di Karanganyar juga ya. Betul. Itu membutuhkan effort juga ya, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini, kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya semenarik mungkin gitu ya. Betul banget. Terus ini dari ketua PPAK sendiri nih, nggak mungkin juga ya kalau misalnya kita dulu kalau PPAK tahun lalu kan tetap kita ketemu yuk rapat dulu bahas, ketemu bareng gitu. Mungkin untuk tahun ini salah satu kesulitannya di sini juga ya, karena kita jarang bersual untuk mengadakan sekedar idemu apa gitu, tanya jawab gitu juga susah ya. Itu kamu gimana itu? Iya, kalau itu jujur saya tidak bisa langsung ya terjun ke anak-anak di per divisinya yang kita jumlah panitia ada 79, jadi saya tidak bisa langsung terjun ke sana, tapi saya mempercayakan itu kepada teman-teman koordinator saya, dan dalam saya memilih, saya emang memilihnya itu orang-orang baru dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, dan itu tidak punya ikut campur dengan golongan manapun. Biar apa? Biar dia itu pure mengabdi untuk PPAK, mengabdi untuk UNES ini. Jadi setiap minggu ya kita adakan setiap minggu kita adakan rapat daring antar koor, membahas apa sih, misal kreatif punya ide apa, progresnya sampai mana, gitu. Media seperti apa kesulitannya, monggo kita bantu bareng-bareng kayak gitu. Jadi lebih susahnya ya kita tidak bisa langsung ngomong, karena kalau kita bisa langsung ngobrol kayak gini lebih cair, lebih enak aja kalau kita mau bertukar ide dan lain-lain. Jadi mungkin kendalanya ya kita harus mengeluarin kuota, ngeluarin waktu buat kita bisa rapat daring dan lain-lainnya. Jadi aku berterima kasih kepada teman-teman koor khususnya yang benar-benar membantu aku mewujudkan PPAK ini, supaya mahasiswa baru juga
mendapatkan ini feel-nya kalau mereka itu ikut PPAK kayak gitu. Meskipun di rumah. Iya, ya. meskipun di rumah masing-masing. Kemarin waktu video live streaming pertama kali kalau nggak salah tanggal 5 waktu penanaman pohon ya, itu sempat dapat reward dari Leprit bukan? Betul sekali. Itu sempat diambil beberapa ekspresi menarik gitu dari mahasiswa gitu ya. Iya betul. Itu memang disengaja kamu begini atau memang pure mereka mengekspresikan diri mereka untuk berkonten menanam pohon secara daring gitu? Iya, itu pure. Kalau itu pure. Kita cuma instruksi kalau kita jam segini akan kita menanam bareng karena kan tajunya menanam secara serentak se-Indonesia daring seperti itu. Tapi aku apresiasi kepada mahasiswa baru yang mereka merelakan membeli tanaman atau mungkin yang udah punya ini ya, udah punya bibit dan lain-lainnya, menanam dengan kreativitas masing-masing dan aku sangat bangga pada teman-teman mahasiswa baru. Bahasanya bangga sekali. Oke. Kemudian nih untuk evaluasi aja nih buat tim-tim kalian nih, ada hal-hal yang mau disampaikan atau kepengenan kalian tuh seperti apa yang belum terrealisasi dalam PPAK? Kalau dari saya sendiri ya, kreatif itu sebenarnya banyak banget ya ide-ide konten yang menarik khususnya buat PPAK online ini, cuma karena waktu yang sempit dan kurangnya mungkin koordinasi dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan beberapa konten-konten yang akhirnya belum bisa direalisasikan. Masih banyak. Masih banyak sekali. Gitu. Kalau dari divisinya Apta sendiri? Ya, itu pasti ya, media itu kan sebenarnya dari kreatif sendiri punya idenya banyak gitu kan. Tapi kita terbatasi karena anggotanya itu nggak ada di sini semua, jadi kayak bertukar. Iya, susahnya di situ, bertukar idenya juga susah. Ya itu sih paling kendalanya karena ada beberapa konten yang belum bisa selesai gitu loh. Apalagi kan kemarin kan rencananya setiap minggunya tuh ada, jadinya malah hamin seminggu jadi kontennya baru pada keluar semuanya di Instagram. Oke. Saya pengen tanya sama ketuanya nih. Kalau dari ketuanya sendiri, hal positif dari PPAK kemarin yang dilaksanakan secara virtual? Kalau untuk hal positif, yang pertama adalah kita bisa ngembangin inovasi-inovasi baru. Jadi kita tidak punya luka masa lalu atau mungkin konsep titipan atau apa tadi luka masa lalu itu gimana? Luka masa lalu ya kayak mungkin apa sih kesusahan di masa lalu, misal harus bangun pagi, harus harus bener ya? bentrok dengan cuaca ya kan, panas-panasan, hujan. Mungkin kalau hujan enggak ya, karena masih September kan ya, belum masuk ke penghujan kayak gitu. Mungkin panas-panasan terus ngadepin boring dan lain-lainnya. Jadi untuk tahun ini tuh positifnya adalah kita bisa berkembang lebih maju untuk mengasah daya pikir kita dari inovasi-inovasi tadi, dari harus punya ide yang menarik, kreatif gitu ya. Dan saya juga menekankan kepada koor-koor, contohnya mungkin ke kreatif juga. Aku pengen nih punya keluaran yang itu bisa dinikmati oleh mahasiswa baru walaupun mereka tidak bisa datang ke sini tapi bisa merasakan, UNES itu seperti ini, kehidupannya seperti itu. Makanya terciptalah UVT atau UNES Virtual Tour itu tadi. Dan mungkin saya juga mohon maaf nih kepada Mas Apta yang saya teror terus. Pak, ini medianya gini ya, Tak. Ini kurang gini, Tak, gini-gini. Tapi ya juga aku menemani tim-tim desain juga kalau lagi desain. Kita tapi lebih sukanya di tahun ini tuh lebih tahu lah perjuangan media seperti apa gitu. Kreatif juga nuangin idenya dan hal-hal lain yang seperti rekap-rekap data juga kita agak kesusahan dan kita menambah effort kita untuk mengolah data-data itu. Dan banyaklah apalagi sponsor itu kan di daring seperti ini banyak sekali kesusahan kita untuk tembus ke sana, tapi alhamdulillah kita juga bisa disponsori oleh produk-produk yang sangat luar biasa seperti itu. Oke nih, ngomong-ngomong soal produk ya, kalau nggak salah PPAK 2020 ini ada produk jingle PPAK. Iya, betul banget. Yang sangat ngehits ya. Iya, di kampus tetangga juga katanya. Bahkan sampai kampus viral. tetangga banyak yang hafal lagunya. Sampai ada komenan di YouTube itu, saya bukan maba UNES tapi saya hafal lagu PPAK UNES. Keren. Waduh, apresiasi. Biar Abinaya Muda Konservasi semakin hafal, nyanyiin ya. Siap. Boleh. Dari lirik mana nih?
Abinaya. Dari Abinaya. Dari Abinaya aja ya. Dari Abinaya aja. Oke, mulai ya. Tak hitung ya. Oke. Ya, boleh. 3, 2, 1. Abinaya Muda Konservasi, semangat untuk menjaga negeri, bersatu agar tetap lestari. Ibu Pertiwi, selamat datang di kampus konservasi. Kita untuk berkarya, meraih cita-cita, hingga saatnya masa depan kan datang. Bersama kita berjuang. Begini dulu podcast UNES episode PPAK 2020. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe podcast UNES ada di Spotify juga. Dadah.